Waduh, berita apaan sih? Dari tadi rame banget notifnya. Loh. Apa? Waduh, harus di-share nih. Duh, mana nih anak ini? Waduh, hotness banget nih. Nih, coba tonton dulu mana nih. Nih. Juga dibully, seorang siswi tewas usai terjatuh dari lantai 4 Sekolah Dasar Negeri 06 Petukangan, Jakarta Selatan. Polisi telah memeriksa 4 saksi dan rekaman kamera CCTV sekolah. Seorang siswi SR tergeletak usai terjatuh dari lantai 4 Sekolah Dasar Negeri 06 Petukangan, Jakarta Selatan, Selasa siang. Orang tua murid dan guru pun langsung panik melihat kejadian itu. Korban kemudian ditolong dan dilarikan ke rumah sakit. Naas, siswa kelas 6 ini meninggal dunia di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan 4 orang saksi, yakni 2 guru dan 2 murid teman korban. Polisi juga mengamankan rekaman kamera CCTV sekolah dan sebuah tempat duduk yang digunakan korban untuk memanjat dan melompat dari tembok pembatas. Menurut keluarga, korban diduga loncat lantaran dibully teman-temannya. Korban sempat histeris setelah keluar dari kamar mandi hingga akhirnya naik ke tembok pembatas dan terjatuh dari lantai 4. Halo semua. Nah, setelah menonton berita tadi, bukankah kalian sadar bahwa literasi budaya dan kewargaan itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu, mari kita simak video berikutnya ya. Video ini dibuat oleh kelompok 7, yaitu Septi, Ari, dan Weda. Adapun topik pembahasan dalam video ini adalah pengertian, prinsip, indikator, sasaran, dan gerakan dari literasi budaya dan kewargaan. Nah, yang pertama, pengertian literasi budaya dan kewargaan. Secara harfiah, literasi budaya dan kewargaan terdiri dari 2 frase. Yang pertama adalah budaya, dan yang kedua adalah kewargaan. Literasi budaya berarti memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Jadi teman-teman di rumah, jangan kalian menganggap perbedaan suku, agama, ras sebagai sesuatu yang salah, melainkan sebagai identitas bangsa Indonesia. Sementara literasi kewargaan berarti keterampilan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, teman-teman di rumah, untuk mendapatkan hak kalian harus melaksanakan kewajiban kalian terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan literasi budaya dan kewargaan mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang membentuk suatu budaya, serta kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan lingkungan, menghargai keberagaman, dan berkontribusi secara aktif untuk kemajuan dan keharmonisan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peradaban bangsa. Nah, teman-teman di rumah, literasi budaya dan kewargaan sangat penting untuk kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja hal yang harus kita dapatkan. Nah, literasi budaya dan kewargaan ini menjadi landasan kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, seperti berkewajiban untuk membantu orang tua di rumah, berkewajiban untuk mengikuti upacara bendera di sekolah, berkewajiban untuk memiliki sopan dan santun kepada semua orang, menghormati semua orang, menghormati keberagaman, suku, etnis, dan budaya. Kemudian, setelah melaksanakan semua kewajiban itu, tentu saja kita harus mendapatkan hak yang diperoleh oleh setiap individu, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk dilindungi. Nah, itu semua dapat kita dapatkan melalui pemahaman yang mendalam mengenai literasi budaya dan kewargaan. Untuk menguatkan literasi budaya dan kewargaan, terdapat 5 karakter dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah religius. Nah, religius berarti karakter yang mencerminkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut.
Kemudian, kalian harus ingat untuk menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah. Nah, jadi teman-teman di rumah, jika memiliki teman yang berbeda agama, kalian harus menghormatinya. Jangan pernah mengganggu ketika teman kalian melaksanakan ibadah, ataupun mengejek atau menggunakan bahasa yang kasar terhadap agama yang dianutnya. Yang kedua adalah nasionalis. Nasionalis sendiri merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat untuk menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. Nah, sikap nasionalisme ini dapat kalian terapkan dengan hal yang sangat sederhana. Contohnya, mengikuti upacara bendera. Yang kedua, mengenang jasa-jasa pahlawan. Dengan cara apa? Kalian harus mencintai produk dalam negeri, kemudian mengingat jasa-jasa para pahlawan terdahulu, supaya tidak ada namanya penjajahan kembali. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri sendiri berarti sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan mimpi dan cita-cita kalian. Nah, siapa di sini yang masih sering mencontek? Mencontek merupakan salah satu bentuk tidak kemandirian. Nah, jadi teman-teman di rumah, kurangilah kebiasaan mencontek dan biasakan untuk mandiri dalam melaksanakan hal apapun. Kemudian yang keempat ada gotong royong. Gotong royong merupakan karakter yang menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Teman-teman di rumah, dalam menyelesaikan suatu konflik, kalian bisa melaksanakannya dengan cara gotong royong, membagi pikiran, ide, gagasan untuk menemukan solusi yang tepat dalam memecahkan masalah. Nah, karakter yang terakhir adalah integritas. Integritas merupakan karakter yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan maupun tindakan. Nah, jadi teman-teman, jika sudah berjanji atau mengatakan suatu pernyataan, hendaknya kalian tepati atau kalian laksanakan. Nah, teman-teman di rumah, dengan memiliki literasi budaya dan kewargaan negara yang baik, seseorang diharapkan dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesadaran akan kewajiban dan haknya sebagai masyarakat yang memiliki adab dan perilaku yang baik. Selanjutnya, prinsip dari literasi budaya dan kewargaan. Yang pertama adalah kewarganegaraan sebagai multikultural dan partisipatif. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, bangsa, bahasa, budaya, dan tradisi. Nah, dari prinsip ini menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk memiliki kemampuan berempati dan toleransi dalam menghadapi keberagaman tersebut. Nah, setiap warga negara, terlepas dari latar belakang budaya yang berbeda, memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Kemudian, prinsip yang kedua adalah nasionalisme. Nah, kesadaran akan kebangsaan merupakan fondasi utama dalam membentuk identitas sebagai warga negara. Dengan mencintai bangsa dan negara, setiap individu cenderung untuk menghormati dan mematuhi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara. Jadi teman-teman di rumah, jangan lupa untuk mencintai bangsa dan negara. Salah satu caranya menggunakan produk dalam negeri, mendukung UMKM atau UKM yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian prinsip yang ketiga adalah inklusivitas. Nah, di tengah keragaman masyarakat, sikap inklusif sangat penting untuk membangun kesetaraan antara warga. Ini berarti menghargai dan merayakan keberagaman sebagai sumber kekayaan bangsa. Dengan sikap inklusif, setiap individu didorong untuk mencari kesamaan dalam perbedaan budaya mereka, mempromosikan dialog antar budaya, dan membangun hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat. Memiliki perbedaan bukan berarti kalian bisa membeda-bedakan atau melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Nah, selanjutnya ada prinsip pengamatan langsung.
Nah, prinsip ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam membentuk kesadaran sebagai warga negara. Melalui interaksi dan partisipasi langsung dalam kehidupan masyarakat, individu akan belajar untuk menghargai, memahami, dan bekerja sama dalam membangun sebuah lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis. Ini dapat meliputi berbagai kegiatan, mulai dari kerja sosial hingga partisipasi dalam diskusi publik dan pemilihan umum. Kemudian prinsip selanjutnya adalah budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Teman-teman di rumah pasti tahu kan bahwa di Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, di mana bahasa daerah dan beragamnya tindakan merupakan aspek penting dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Budaya tidak hanya mencerminkan dalam bahasa dan perilaku, tetapi juga dapat dicerminkan melalui jiwa suatu masyarakat. Jadi teman-teman di rumah, jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah prinsip kesenian sebagai produk budaya. Kesenian merupakan ekspresi penting dari kekayaan budaya suatu masyarakat. Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia menghasilkan beragam bentuk seni dari setiap daerah yang mempunyai keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Setiap bentuk kesenian tersebut mencerminkan ciri khas budaya dan wilayahnya masing-masing. Seperti di Bali sendiri, contohnya ada tari legong, tari keraton, kemudian banyak lagi jenis tari keseniannya yang memiliki keunikan dan juga ciri khasnya. Nah, itu tadi prinsip dari literasi budaya dan kekeluargaan. Selanjutnya akan dijelaskan materi indikator literasi budaya dan kekeluargaan. Selanjutnya yakni indikator literasi budaya dan kewargaan. Indikator dari literasi budaya dan kewargaan adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan individu untuk memahami, menghargai, dan berpartisipasi dalam hidup kewarganegaraan yang penuh dengan tanggung jawab. Adapun contoh indikator literasi budaya dan kewargaan meliputi 3 aspek. Yang pertama dari aspek sekolah, aspek keluarga, dan aspek masyarakat. Nah, untuk aspek sekolah itu adapun indikatornya yang pertama jumlah variasi atau bahan bacaan yang bertemakan budaya dan kewargaan. Yang kedua, pemanfaatan identitas dan penerapan literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga merupakan jumlah produk atau budaya dan kewargaan yang dimiliki dan dihasilkan oleh sekolah. Nah, yang kedua itu ada literasi kewargaan. Dari indikatornya yang pertama yakni jumlah bacaan literasi budaya dan kewargaan yang dibaca oleh anggota keluarga tersebut. Dan yang kedua itu adalah jumlah pelatihan literasi budaya dan kewargaan yang aplikatif yang berdampak pada keluarga. Dan yang ketiga yakni intensitas waktu bersama keluarga untuk berdiskusi dan berbagi. Yang selanjutnya yakni aspek masyarakat. Nah, untuk aspek masyarakat itu memiliki 3 indikator juga, yang pertama meningkatkan frekuensi membaca bacaan literasi budaya di setiap harinya. Terus ada meningkatkan ketertiban dan masyarakat terhadap aturan suatu daerah tersebut. Dan yang ketiga yakni ketersediaannya akses informasi layanan publik. Nah, materi selanjutnya mengenai sasaran dan literasi budaya dan kewargaan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, yang pertama yakni sasaran dan gerakan literasi budaya dan kewargaan di sekolah. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, ketertiban masyarakat dalam kehidupan kewargaan yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, contoh apa sih implementasi dari gerakan literasi budaya dan kewargaan basis kelas? Yang pertama, tujuannya yakni meningkatkan jumlah pelatihan tentang literasi budaya dan kewargaan untuk kepala sekolah, untuk guru, dan tenaga pendidik. Nah, yang kedua yakni intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi budaya dan kewargaan dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih contoh dari basis gerakan literasi budaya dan kewargaan di kelas? Nah,
guru dapat memberikan cerita pendek, dongeng, atau buku bergambar yang menyoroti nilai-nilai budaya dan kewargaan seperti keadilan, terus ada solidaritas, persamaan, kerjasama, dan toleransi. Hal ini akan bertujuan menumbuhkan minat dan bakat dari siswa itu tersendiri. Oke, contoh selanjutnya yakni contoh implementasi gerakan literasi budaya dan kewargaan basis sekolah. Yakni tujuannya yang pertama meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi budaya dan kewargaan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua masyarakat dalam mengembangkan literasi budaya dan kewargaan itu tersendiri. Lantas, apakah contohnya? Contohnya yakni sekolah tersebut dapat membentuk sebuah komunitas budaya dan kewargaan yang terdiri dari siswa dan guru yang mengkoordinir. Nah, untuk melaksanakan perayaan hari-hari nasional seperti 17 Agustus, seperti Sumpah Pemuda. Nah, untuk dari literasi budaya itu tersendiri dapat membuat seperti pertunjukan seni atau drama serta pameran budaya yang melibatkan siswa untuk memperkenalkan aspek literasi budaya dan kewargaan kepada siswa, kepada sekolah, dan kepada masyarakat sekolah tersebut. Oke, contoh selanjutnya yakni contoh implementasi gerakan literasi budaya dan kewargaan di basis masyarakat. Tujuannya yang pertama, yakni meningkatkan jumlah sarana dan prasarana untuk mendukung literasi budaya dan kewargaan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua masyarakat dalam mengembangkan literasi budaya dan kewargaan. Lantas, contoh apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan literasi budaya dan kewargaan di basis masyarakat tersebut? Yang pertama, masyarakat dapat mengorganisasikan kesenian budaya atau komunitas seperti pertunjukan musik, tari, teater, pameran seni rupa, bahkan festival budaya yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya itu tentang kewargaan. Jadi organisasi masyarakat itu dapat juga melaksanakan pelatihan kewargaan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya tentang keterampilan untuk berhidup demokratis. Jadi masyarakat berhak untuk menyampaikan semua pendapatnya karena kita merupakan negara yang demokratis. Nah, program ini dapat dilaksanakan seperti workshop ataupun seminar di berbagai masyarakat tersebut. Materi selanjutnya yaitu gerakan literasi budaya dan kewargaan di keluarga. Sasaran dari gerakan literasi budaya dan kewargaan di keluarga yaitu menyasar pada kemampuan anggota keluarga akan peningkatan banyaknya serta beragamnya jenis bahan bacaan mengenai literasi budaya dan kewargaan yang dimiliki keluarga. Kemudian, adanya peningkatan jumlah frekuensi dalam membaca bahan bacaan terkait nilai budaya dan kewargaan di setiap harinya. Selanjutnya, adanya peningkatan keikutsertaan anggota keluarga pada kegiatan pendukung literasi budaya dan kewargaan, serta adanya peningkatan pemahaman keluarga terhadap nilai-nilai budaya dan kewargaan, dan peningkatan intensitas waktu berdiskusi, berkomunikasi, serta berbagi pengetahuan mengenai nilai-nilai budaya dan kewargaan di keluarga. Selanjutnya, adapun strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan gerakan literasi budaya dan kewargaan di keluarga, yaitu dimulai dari orang tua menciptakan lingkungan yang inovatif dan interaktif sehingga anak mampu memahami kejadian sosial yang berkaitan dengan literasi budaya dan kewargaan. Adapun aspek penguatan literasi budaya dan kewargaan di keluarga antara lain yaitu yang pertama, aspek penguatan pelaku. Aspek ini dapat dilakukan dengan cara yaitu penyuluhan tentang literasi budaya dan kewargaan di lingkup keluarga. Kemudian pembiasaan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pengenalan nilai-nilai budaya lokal dan nasional di lingkup keluarga. Kemudian dapat dilakukan juga dengan pengenalan anggota keluarga terkait tradisi dan adat yang ada di sekitar tempat tinggal. Aspek yang kedua yaitu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, di mana aspek ini dapat dilakukan dengan
penyediaan bahan bacaan bertema budaya dan keluargaan berupa koran, majalah, buku, ataupun bahan salinan yang dapat diakses melalui internet maupun handphone. Selanjutnya, pemanfaatan media digital dengan pengawasan maupun arahan oleh orang tua guna membantu anak dalam menganalisis serta memahami informasi yang akan mereka peroleh. Kemudian, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah seperti museum dan makam pahlawan. Aspek yang ketiga yaitu perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar, di mana aspek ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan fasilitas rumah, dapat dilakukan dengan pemasangan barang-barang yang memiliki nilai budaya dan keluargaan seperti lukisan pahlawan. Kemudian penyediaan fasilitas atau tampilan-tampilan literasi budaya dan keluargaan di ruang publik, contohnya menggantung foto atau poster presiden maupun wakil presiden, serta dapat dilakukan dengan pengikutsertaan anggota keluarga dalam kegiatan literasi budaya dan keluargaan. Aspek yang keempat yaitu perluasan dan penguatan publik, di mana aspek ini dapat dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan literasi budaya dan keluargaan, di mana dapat berupa kegiatan menonton film yang mengandung nilai budaya dan keluargaan secara bersama-sama. Kemudian, pelibatan orang tua, di mana dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi komite sekolah. Aspek yang kelima yaitu penguatan tata kelola, di mana aspek ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas waktu bersama keluarga. Kemudian, alokasi dana untuk kegiatan literasi budaya dan keluargaan yang dilakukan dengan cara mengikuti workshop berbayar terkait dengan literasi budaya dan keluargaan. Selanjutnya yaitu gerakan literasi budaya dan keluargaan di masyarakat. Adapun sasaran dari gerakan literasi budaya dan keluargaan di masyarakat, di mana gerakan ini menyasar pada kemampuan masyarakat, terutama para generasi muda dalam membentengi diri dari kerasnya arus budaya global yang masuk ke Indonesia, di mana diharapkan adanya peningkatan jumlah serta jenis bahan bacaan yang dimiliki publik, kemudian peningkatan keikutsertaan komunitas aktif, lembaga maupun instansi dalam penyediaan bahan bacaan. Selanjutnya, penambahan jumlah fasilitas pendukung, penerapan literasi budaya dan keluargaan di masyarakat, serta peningkatan jumlah kegiatan literasi budaya dan keluargaan di masyarakat. Dan yang terakhir, diharapkan adanya penurunan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, adapun strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan kegiatan literasi budaya dan keluargaan di masyarakat, di mana strategi yang dapat dilakukan yaitu meliputi beberapa aspek, di mana aspek yang pertama yaitu penguatan pelaku, di mana aspek ini dapat dilakukan dengan cara penguatan kapasitas pegiat literasi dan pengelola taman baca masyarakat yang dilakukan melalui pelatihan serta festival. Kemudian pendampingan pelaku seni, akses ini diberikan guna memperkenalkan karya kepada masyarakat. Selanjutnya, penyuluhan untuk pencegahan radikalisme dapat dengan pelaksanaan lokakarya, pengenalan nilai-nilai sejarah dan budaya. Aspek yang kedua yaitu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, di mana aspek ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, akses bahan bacaan di perpustakaan komunitas terdekat, kemudian media digital sebagai sumber belajar, mengoptimalkan pemanfaatan internet, televisi, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, kunjungan ke tempat bersejarah dan bernilai budaya lokal. Dan yang terakhir, penerjemahan bahan penunjang literasi budaya dan keluargaan. Aspek yang ketiga yaitu perluasan akses terhadap sumber belajar bermutu, cakupan peserta belajar bermutu, dan cakupan peserta belajar, di mana aspek ini dapat dilakukan dengan cara yaitu penyediaan pojok baca di tempat umum, penyediaan fasilitas umum bertema literasi budaya dan keluargaan. Selanjutnya dapat dilakukan juga dengan sosialisasi sumber belajar daring, permainan tradisional, olahraga rakyat, dan latihan seni serta budaya lokal. Dan yang terakhir, penerjemahan bahan tunjangan literasi budaya dan keluargaan.
Aspek yang keempat yaitu perluasan dan penguatan publik, di mana aspek ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penulisan kembali sejarah lokal, selanjutnya pelibatan perguruan tinggi dapat dalam bentuk KKN maupun pengabdian pada masyarakat, selanjutnya kerjasama dengan publik. Aspek yang kelima yaitu penguatan tata kelola, di mana aspek ini dapat dilakukan dengan cara pengintegrasian kegiatan masyarakat, selanjutnya pengalokasian anggaran khusus, pemanfaatan komunikasi dan jaringan antar sesama pegiat taman baca masyarakat, serta pemanfaatan jaringan donasi buku Kemendikbud dan forum taman baca masyarakat. Nah, benar kan guys? Literasi, budaya, dan keluargaan itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sana kita bisa menghargai sesama. Dan yang penting lagi, literasi keluargaan itu sangat penting diajarkan dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, sekian video dari kami. Semoga bisa membawa dampak positif dan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.